siapa itu? Si Ahmad setiap hari berarti. Iya. Ya tiap hari melatih Kak sekarang. Soalnya ada mulai Pet ada terus? sesi persiapan Tiap ya. hari pet. Ya ada sesi persiapannya mulai udah di PT terus tuh. Makanya speednya kasih ini Iya. sampai dapat tuh. Ya, dapat terus. Bagus karena pertandingan kemarin itu kan nanti dari WBA juga lihat pertandingan itu kemarin. WBA nonton, mereka akan lihat karena linknya kan saya kirim ke WBA. Dia ada komen dari Thailand, ada yang komen ke saya, good. Artinya di situ kan kita bisa tunjukin bahwa kita punya petinju yang memang kedepannya sudah siap. Ya. Siap. Hasil kemarin, tarung kemarin kan juga bisa ini. Jadi memang bagus buat Andika kemarin itu. Pemanasan lah ibaratnya. Iya. Pemanasannya Andika untuk nanti ketemu petinju-petinju yang lebih ya level-level di atas itu kan kita perlu. Jadi bisa antisipasi. Karena ini nanti begitu buka pertandingan internasional kita sudah agak nyaman, saya pasti akan bikin itu. Karena kita sudah ada petinju yang sudah ada di level itu kan. Kayak Andika ini kan enggak. Sekarang peringkat berapa? Masih? Kemarin sempat naik peringkat 2-nya Pak. Cuman Terus turun gara-gara Karena itu. nggak Kita bertanding, udah lama, hampir udah 2 tahun lah kurang lebihnya tuh. Sekarang turun berapa? Udah kemarin udah turun sampai ke 16. Tapi kalau habis main ini kayaknya bisa naik lagi sampai peringkat 7. Dia lihat, jadi dia lihat di situ. Pertandingan itu dia lihat. Tapi habis main kejuaraan lagi nanti nih pasti tuh naik lagi dia. Antara 3-4 lan. Karena nggak bertanding. Iya. Itulah kita juga kesulitan kemarin mau kejar pertandingan. Iya Pak, soalnya izin yang ada. Semua itu Kan nggak mungkin kita bikin pertandingan tanpa izin. iya. Harus Betul. izinnya betul-betul kita. Iya. Itu yang pertama ya semenjak pandemi ini. Iya. Ada beberapa yang bikin tapi nggak tahu nih Maksudnya, mereka ada izin atau nggak tahu. Iya. Baru berapa kali dari ini ya, dari Jakarta Big Fight ya. Baru 1 kali ini kan yang setelah semenjak pandemi itu kan. Masalahnya izinnya. Iya. Yang baru bikin itu hanya kalau tidak salah Pak Armintan sama itu. Ada Yang- tiga event itu. Sama itu. Hotlift bikin. Oh iya ya. Terus Sama bikin Om itu Ongen main. Hu. Baru si Holy Hu. siapa nih? Nelson bikin. Tapi Iya, sama Om kita Nelson. nggak tahu Iya, Om apakah- Nelson juga. Apakah mereka izinnya keluar kemarin bikin penyelenggaraan atau saya kurang monitor. Tapi yang pasti kemarin pertandingan kita Keluar izinnya. izinnya keluar ya. Ya kan kita lihat di Instastory itu Polri semua hadir semua. Iya, itu. jadi mereka harus mendengar kita punya presentasi. Iya. Mereka sepakat dari kementerian, kepolisian, BNPB, Saya sempat dinas, ikutin gitu. dinas pemuda olahraga, begitu. Mereka sepakat, baru. Izin keluar. Tapi kemarin tuh Andika dia main ini ya, lumayan juga sebetulnya dia punya ini. Iya. Dia cukup senior juga ya. Ya udah lama dia duluan dari saya soalnya tinju. Iya. Saya takut kemarin tuh kalau nyangkut sekali. Itu yang saya takutin karena jaraknya kan terlalu. Iya. Saya sengaja begitu juga karena ini saya rasa pukulannya dia ringan buat saya karena sparringnya saya tuh kelasnya 60 ini soalnya. Beratnya 60. Makanya saya kalau ketakar. ya kalau saya mungkin kalau pukulan yang begitu mungkin wah Masih bisa. ya udah terlalu ringan kayaknya tuh. Nah, Tapi tetap harus. Ya, tapi kalau untuk pemanasan, untuk mungkin ini aja. Pemanasan Maksudnya boleh. gitu aja. Boleh gaya-gaya kemarin itu boleh. Tapi nanti kedepannya Harus ya. jangan. Harus lebih hati-hati nanti nih. Pasti. Lebih cepat lebih baik. Ya. Terus jangan sampai gaya pemanasan itu kebawa di internasional lah. Itu yang Iya. saya perlu ingatkan, jangan sampai Yang jadi nyangkut. habit ya. Nyangkut sekali, wah. Karena mereka power di luar di kelas-kelasnya Andika itu kan luar biasa itu semua. Bagus juga tuh, Mas. Power tambah lagi. Powernya gila itu Iya. di luar. Jadi PR aja, PR. Dia udah dapat skill speednya apa semua udah dapat. Ya. Ini sekali bertanding ini kejuaraan langsung lompat lagi dia punya. Ranking itu. Ya. Nah, itu yang kita bilang kemarin, kalau kita nggak bikin pertandingan internasional, gugur semua kita punya petinju. Karena di luar negeri itu WBA sudah mulai pertandingan. Makanya terus kenapa Andika melorot peringkatnya karena nggak ada pertandingan. Iya. Di luar bertanding terus, jadi dia ngisi terus. Ya.
Ya, kalau pertandingan terus jalan, nggak usah kejuaraan. Dan kemarin aja habis bertanding itu dia pasti langsung akan, kan nanti kita lempar box tag-nya. Iya. Itu di situ nanti WBA jadi bisa lihat. Yang penting kan persiapan bagus. Iya. Persiapan bagus baru tetap disiplin aja di latihannya. Iya. Kalau disiplin saya nggak ragukan lagi lah. Saya lihat kemarin masa-masa pandemik masih bergerak. Woi, saya tetap latihan terus tanya Meleri. Harus. Saya jalanin terus, biarin. Ya. Ya memang harus begitu. Saya tetap latihan terus ya. Iya. Harus gitu. Saya anggap itu pekerjaan saya soalnya, makanya begitu ada pertandingan kita sudah siap. udah siap langsung ya. Karena susah kita, kan banyak petinju-petinju nanti mau pertandingan baru persiapan. Wah, repot. Itu bukan mental juara. Mental juara itu ada nggak ada pertandingan dia siap. Andika sekarang berarti umur 25 Pak, jalan. 25 ya? Iya. Masih panjang. Masih. Kalau digeber terus nanti pertandingan-pertandingan sampailah itu di kejuaraan dunia nanti. Iya kan? Wah. Sekarang udah Kemarin aja baru 2 kali saya bertanding kejuaraan itu langsung peringkat 2 itu naik langsung. Ya. Langsung naik peringkat 2 BA itu sudah bisa mandatory fight. Iya udah harus. Udah Cuman kan kita iya, sayang pas kemarin corona itu mau bikin pertandingan pandemik. Iya, pas muncul itu Pak. Jadi yang event kita yang kita prepare pertandingan itu sayang. Ini Tapi kan kita sudah mulai lagi. ini kita kan sudah punya dasar di WBA-nya tuh Pak, jadi masih champion juga. Jadi pas kali mungkin 1 kali pertahankan mungkin kembali lagi Naik juaranya. lagi. Pasti naik, pasti kembali lagi. Bikin 5 besar itu pasti tuh. Bikin pertahankan gelar nanti waktu itu naik lagi. Kalau saya lihat ini juga. Sekarang ini kan yang mengisi the next Chris John lah ibaratnya. Chris John kan juara WBA. Iya. Nah, belum ada lagi yang ngisi juara WBA itu. Nah, itu kan bisa jadi the next Chris John nanti. Ya. Amin. Masuk gantikan posisi juara WBA. Wah, mantap kan itu. the golden boy. Langsung peringkat 2 kemarin ini udah heboh. Iya. Masuk. Udah bagus peringkatnya itu di situ. Ambil sisi positifnya aja, mungkin Iya. persiapan bisa lebih matang lagi. Iya. Lebih matang. Itu ditonton banyak orang kemarin itu acara kita itu. Iya. Terutama yang Itu udah 15. ya, Iya, saya lihat nah, banyak terutama kali yang nonton insan-insan 15 tinju, kali 15 ribu orang-orang tuh. badan tinju yang ada di luar sana kan saya kirimkan linknya. Jadi mereka kemarin pertandingan kita monitor mereka ikutin. Jadi bagus buat. Jadi mereka melihat ada pertandingan-pertandingan Sudah mulai jadi di sini ya. sudah jalan. Iya, Itu sudah jalan. pesannya sebetulnya itu. Saya kasih tunjuk ke mereka bahwa kita sudah mulai, kita sudah jalan dan inilah petinju-petinju yang kita lagi persiapkan. Jadi dia tahu kita prepare untuk itu. Nah, kalau WBA kan dia familiar dengan Andika. Ya, karena mereka masih juara sekarang di WBA Asia. Iya. Masih juara terus masih masuk peringkat juga. Jadi mereka monitor itu. Yang WBA tunggu kan pasti itu. Ini Andika kapan nih mau bertanding untuk peringkatnya dia? Sampai sekarang kayaknya juara dunianya masih si itu ya. Iya. Satu dari Jepang, satu dari sama- Jepang, yang satu dari Venezuela. Venezuela. Cuman dia kalah baru-baru Pak. Kalah sampai tinju Meksiko, ada pindah ke Meksiko sekarang. Canizales, kalah. Carlos Canizales Oh, itu. lepas berarti. Iya, kalah KO. Kalah TKO. KO. Itu berarti bagaimana powernya Meksiko itu? Kalau saya nonton lawannya juga biasa aja, nggak speed juga ini. Cuman mungkin pas kecolongan itu baru Canizales saya lihat tuh kayak speednya dia, skillnya dia tuh kayak menurun. Makanya pas kena pukul kemarin dari lawannya itu udah Nggak siap. iya. Kayak nggak ada persiapan begitu dia. Kalah ya berarti. Iya, kalah Meksiko dia. sekarang berarti juaranya. Meksiko sekarang juaranya. Tapi Jepang itu juga Juaranya baru berapa kali main itu? 14 kali menang, 3 kali kalah. Meksiko itu. udah 3 kali kalah. Udah 3 kali kalah. Andika Nggak ada berarti speed juga. rekornya sekarang berapa kali? 18 kali, Pak. 18 kali. Iya, pecah. belum Belum kalah. pernah Belum pernah kalah. Bagus. Karena memang rekor itu mempengaruhi sekali untuk di level dunia itu. Sangat Iya, Pak. mempengaruhi. Mereka akan melihat rekor itu untuk
masuk di apa level dunia, sangat pengaruh sekali. Apalagi yang belum pecah telur ini, belum pernah kalah, belum pernah ini, udah bagus sekali itu mesti dipertahankan. Iya. 18 kali bukan sedikit itu. Iya. 18 kali bertanding belum pernah kalah. Di kita siapa Semoga lagi bisa yang dijaga ke depannya. yang Aser Adik Aser baru mulai dia. baru dia masih awal-awal. 3 kali main di ini langsung ini kasih kejuaraan Indonesia duluan. Kasih 3 kali lah dia. Iya. Tapi kasih yang ini dulu, kasih yang ya, yang agak-agak ini dulu. Iya. Agak-agak keras itu biar Kita lebih yang lawannya saya juga bagus juga buat kasih dia itu. Nanti selektif untuk ngasih ini. Iya. Ngasih apa? Pertandingan ke dia tuh. Berikut. biar dia naik langsung peringkatnya tuh di Indonesia. lawannya Dia di amatir main 49. Oh, 49 bisa dia 49 ini. Dia amatir Dia lebih kecil dari saya badannya. selama Ya. 7 tahun main di amatir, main di 49. Wih, pantasan bagus sekali gerakan itu. Bagus gerakan itu. tapi memang 7 tahun. Dia berapa kali juara nasional? dia kayaknya di 49. Iya, dia bisa diturunin. 49 47 bisa itu saya lihat badannya itu. Soalnya lebih kecil dari saya dia. Oke sih, bisa. Tergantung dia kalau dia. Iya. Bisa dia. Kemarinnya dia Yang penting jangan terlalu bawah. waktu dia latihan seminggu sebelum bertanding, dia sudah ada di beratnya sudah di 49. Berarti 47 bisa dia. Seminggu 47 dia bisa. Saya aja saya rasa masih bisa turun 47. Kemarin saya sampai Jakarta itu masih makan kuah, minum. Iya, tapi Cuma saya harus pikir diperhatikan juga Cuman saya lepas saya enggak, gitu. pikir kejuaraan di ini sudah juara di 49 ya udah ajar aja. Saya pikir mereka tidak elit amat kok kalau 49 juga. tahan di sini. Saya rasa masih tapi tidak apa-apa main 49. Bisa itu. Bagus lah ini kita bisa ini apa? Paling nggak untuk ke depan kita sudah ada pandangan siapa nanti yang jadi lawan berikutnya. Terus sudah lebih mempersiapkan karena kita sudah mulai dengan event-event ini. Event kita ini akan berlanjut terus. Dengan adanya izin kemarin saya akan terus kejar itu ketertinggalan itu. Ketertinggalan dalam artian ketertinggalan petinju-petinju kita nggak pernah bertanding kan. Kalau di pihak promotor nggak ada ketertinggalan. Cuman memang target saya untuk menghadirkan juara dunia itu aja yang kepending. Seharusnya kemarin itu sebelum pandemi itu target saya udah di ujung itu udah kejuaraan dunia. Apalagi waktu Andika masuk peringkat 2 dunia, itu sudah tinggal 1 step lagi udah masuk kejuaraan dunia gitu. Keburu pandemik ya sudah kita nggak bisa maksain. Itu kan seluruh dunia stop kegiatan sama sekali itu. Jadi nggak bisa kita. Cuman negara luar lebih dulu start. Mereka sudah berapa kali bikin pertandingan, kita sama sekali masih Iya, Pak. Kendala sama izin. Kita kendala sama izin di sini, Pak. Nggak bisa kita bikin pertandingan tanpa izin karena apa? Tinju ini kan olahraga yang keras. Nah, resikonya besar. Ya satu Kalau apalagi. kita jadi pertandingan tanpa izin terus jadi sesuatu Iya. sama petinjunya, waduh habis. Apalagi lagi masa-masa pandemi ini. Izin keluar pasti kan sudah dilihat persiapannya Dan protokol saya ke kesehatan depannya sudah. Iya. Saya ke depannya itu Soalnya petinju, jadi petinjunya yang nggak siap itu saya nggak akan kasih main. Lebih selektif kita memilih petinju untuk bertanding. Selektif dalam artian dia kesiapannya dia sudah cukup. Jangan karena dia mau bertanding baru dia latihan. Wah itu nggak bisa. Itu. Bahaya. Dan juga susah kita dapat juaranya. Juaranya saya mau juaranya kita lahir juara nggak bisa diklaim sama orang, nggak bisa diomongin. Betul-betul pengakuan itu betul-betul memang dia layak jadi juara. Nah untuk dapatkan juara sejati itu juara yang betul-betul diakuin, petinjunya harus betul-betul disiplin dan lawan tandingnya itu jangan sampai nggak ada persiapan. Jadinya satu ronde pukul jatuh nggak bangun, repot kita. Kecuali memang pukulnya di tempat yang memang Tidak dapat pengalaman dulu. Rusuk. Nah, itu kan walaupun satu ronde kalau dia nyangkut nggak ada obat. Gitu. Kayak kemarin. Jangan dia pukul dada nggak bangun, nah repot ini. Kena bahu, strike-nya kena bahu, bangun, hitung sampai 20 masih nggak bangun juga. Sudah Pas lari-lari. Berarti dia ada penyakit Pas lari-lari kaki keram tidur sendiri jadi.
saya repot. Nah jadi saya maunya di setiap event saya ke depan itu nggak ada petinju yang main itu cengeng. Nggak boleh. Dia kalaupun memang bertarung kayak kemarin seru banget itu, jatuh bangun lagi. Selagi dia masih berhenti, wasit yang punya wasit punya berhenti wewenang. kan, ya. Gitu. Terus kalau ada luka-luka apa gitu berdarah apa, kan ada tempat-tempat yang memang itu nggak bisa. Iya, iya. Ada titik dia. Dokter lebih paham itu. Kan Jadi ada jangan dokternya, ya. keluar darah sedikit, stop. Itu susah. Lalu kalau dia berdarah tapi dia di tempat yang memang betul-betul aman itu kan kalau dia kena Tetap pukul, jalani aja. jalani terus. Nanti dokter yang akan menilai ini nggak bisa. Ini udah stop. Darahnya terlalu banyak keluar. Nah, kemarin saya ini akuin dokter kemarin ambil keputusan di pertandingannya Pacman Hisar wrong. dari Hisar Mawan. Bukan Hisar. Fritz, dokter. bukan dari pertandingan Hisar sama Tison. Tison. Jadi mereka ngomong baru Martin Daniel itu yang bisa pertemukan Pacman sama Tison. Oh ya. Itu ronde. Tison lagu. Mereka kan main 8 ronde. Main Itu 8 ronde ke-7 itu benar-benar Mandi darah semua. Mandi darah dua-duanya. gitu. Kan diambil di shoot sama ini kamera diambil kan di zoom, wah itu darah semua sudah. Tapi dokter dalam hal ini dokter ambil keputusan tepat. Ini bukan hal yang berbahaya, ini masih bisa dilanjutin sama dia, naik. Nah yang begitu jadi kelihatan bagus gitu loh, nggak cengeng petinjunya, masih maju. Petinjunya juga dia kira mau di stop kemarin kan, si Tison itu. Begitu ditahan dia protes, dia masih mau tanding. Nggak taunya disuruh periksa dokter dulu, disuruh dicek dokter. Bukan wewenang wasit, dokter. Kalau dokter bilang stop. Tapi keputusan kemarin saya akuin. Dokter dalam hal ini dia jeli melihat ini berdarah berbahaya atau ini darahnya ini masih bisa ditahan. Akhirnya dilanjutin sampai habis ronde. Jadi betul-betul tensinya naik dan itu tontonan tinju lah ya, itu dapat di situ. Bagus sih. Nah yang begitu-begitu kita ya jadi menarik. Jadi menarik bukan soal apanya. Jadi ya tinju profesional kan itu kalau nggak mau berdarah ya jangan jadi petinju. Iya. Harus siap di situ. Dia kan pasti resiko berdarah, pukul, kena sikut, benturan. Nah, itu kan itu. Dokter bisa lihat di mana titik yang memang karena benturan, di mana yang kena pukul, dia bisa kan ada ini. Dokter punya ilmunya lah di situ, dia bisa nilai. Kalau ada juara dunianya kita gairah itu akan, karena kita punya loh juara, kita bukan hal yang baru untuk kita juara dunia, banyak yang juara dunia. Dari Elias Pikal, Niko Thomas, M. Rahmat, Chris John, Thomas Americo dulu kan masih masuk Indonesia kan? Mas. Thomas Americo. Ini, jadi itu kita punya, makanya saya bilang kita punya histori bagus. Punya historinya. Nah, ke depan ini di era ini saya bilangnya ini era milenial sebetulnya. Di era milenial ini kita harus ngisi kejuaraan dunia itu. Harus ada yang kita tempatkan di level dunia. Jadi yang masyarakat penduduk kita coba banyak sekali, masa nggak ada 1-2 yang bisa kita dapat di situ. Kalah kita ketinggalan. Thailand ada berapa? 6 kalau nggak salah dia juara dunianya Thailand. Apalagi Filipina. Filipina. Apalagi yang tanya itu. Jauh itu. Jepang. Makan Apalagi sama, itu. latihan sama coba. Iya. Kecuali mereka makannya besi ya kita akuin. Semua sama makannya sama. Iya. Berarti ada metode yang harus kita Perbaiki. perbaiki, kita kembangkan. Mungkin standar latihannya mereka seperti apa ya, itu kita mesti tambah. Dan mau nggak mau ya petinju yang siap dengan kerja keras saat latihan, dialah nanti akan tampil sebagai juara. Karena untuk bersaing di level dunia, dia harus tingkatkan standarnya dia, standar latihannya. Misalkan dia larinya 5, dia mesti tambah jadi 8, mesti lebih. Jadi standar berlatihnya itu harus di atas rata-rata. Dan itu kalau kita nggak mau bisa dibohongin kan ya? nggak bisa, itu dari persiapan. Kalau kita latihan, kita juara sekarang di level Asia, kita larinya misalkan 5 putaran, kita mau ke dunia itu kan dunia punya latihan kan tinggi, kita mesti tambah Iya, supaya porsi bisa latihannya imbangi harus tambah mereka. lagi.
Iya, harus nambah. Nggak bisa dibohongin. Iya. Di situ Persiapan bagus, performance pasti bagus. bagus. Itu kan akan mengikuti itu powernya apanya nanti kan, misalkan kita ngepetnya powernya apa kan nanti ketahuan di situ. Tambah sampai maksimal baru kita bisa imbangi luar. Kalau kita masih tetap di zona nyaman itu nggak bisa kita bersaing dengan luar. Iya, Kita betul. harus keluar dari zona nyaman baru kita bisa bersaing. Kan nggak ada yang nggak mungkin. Iya. Semua mungkin asalkan kita mau. Saya cuma minta petinju-petinjunya kayak Andika, Leri dan yang lain-lain itu. Saya berusaha untuk membuat pertandingan sesering mungkin dengan pertandingan yang berkualitas. Nah, saya minta makanya di press conference waktu timbang badan itu kan saya minta petinju tolong respon dengan baik ya. Apa yang kita buat tolong petinju respon dengan baik. Responnya bagaimana? Dia persiapkan betul-betul dia punya diri dia dengan dia punya berlatih profesional, disiplin. Dia siapkan betul. Itulah respon yang saya minta. Supaya begitu dia bertanding dia siap. Karena menurut saya itu petinju yang siap, petinju yang disiplin, dialah nanti akan tampil sebagai pemenang. Iya Pak, betul Pak. Dia akan tampil itu. Nggak ada juara yang instan. Dia lewatin proses. Dia siksa di saat dia berlatih, berdarah-darah di saat dia sparring. Dia betul-betul perjuangan. Dia akan tampil. Itulah yang kalau kita sudah sampai ke situ, itu makanya saya dengan tim berusaha untuk menciptakan suasana tensi, atmosfernya di saat persiapan, di saat bertanding sekarang ini kita persiapkan betul. Dengan begitu kita berbicara banyak di tingkat dunia. Karena dunia itu disiplinnya petinjunya luar biasa. Iya Pak. Betul. Luar biasa. Itu harus berani kita dalam berlatih, harus berani kita keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu ya kalau kita setiap hari kita ngangkat beban misalkan itu setiap latihan kita ngangkat misalkan 5 kilo terus kita latihan begitu kita udah nyaman di situ. Pertama kita angkat kan kita kalau terlalu berat ini, tapi besok kita ketemu lagi udah mulai enteng sampai ke titik nyaman. Begitu kita di titik nyaman itu, nah kita nggak ada peningkatan dengan itu karena standar di luar kalau kita ngangkat 5 karena rata-rata sekarang kalau kita main 2 kilo 3 kilo untuk kita ini kan tambah power 2-3 kilo. Luar juga lakukan yang sama, tapi dia di atas misalkan dia sudah main di 4 kilo 3 kilo. Kita harus kejar itu. Harus kita berani keluar dari zona nyaman. Pelatih juga harus berani explore itu petinjunya. Jadi jangan dia keenakan di situ. Dia harus tambah. Ini Andika kamu mesti bisa kamu naikin lagi. Kreativitas juga penting gitu. Apalagi kan Andika disiplin dalam berlatih. Disiplinnya itu di saat lagi disiplinnya itu di saat itulah dipush lagi. Tambah. Gitu. Jangan kelamaan kita di situ diam di situ Zona terus. nyaman. Zona nyaman itu. Kalau kita main di luar dari zona nyaman, peningkatan latihan petinju Indonesia yang main di zona nyaman itu mayoritas begitu. Kita sudah lewat jauh bahwa fisik kita siap dengan level di atas itu. Iya. Itu bagus sekali. Itu yang saya harapkan untuk petinju-petinju kita ke depan. Jadi begitu tampil, coba kita lihat nanti. Itu Filipina kirim petinjunya. Padahal di sananya nggak juara. Lawan sama kejuaraan kita. Teteran kita lawan dia. Betul. Apalagi kalau kita main di luar Indonesia. Ini memang kita mesti akuin ketinggalan lah kita. Sangat ketinggalan dengan luar. Terutama tetangga kita Filipina Thailand ini. Kita ketinggalan. Karena saya lihat sendiri waktu saya ke Thailand, saya lihat sendiri mereka di saat mereka latihan. Wah, gila betul. Mereka bukan karena dia tahu saya promotor, mereka nggak tahu saya promotor. Saya cuma datang ke tempat latihan mereka, saya diam, lihat mereka latihannya. Luar biasa dia. Kelainan kalau mereka tahu, wah ini ada promotor yang lihat. Dipaksa latihan supaya promotor lihat. Ini mereka nggak tahu siapa saya. Saya hanya datang sama keluarga, lagi di hotel tuh saya minta sama guidance di situ tuh untuk antar saya di tempat-tempat sasana boxing pro bukan yang Muay Thai.
pro ya. Diantar saya ke situ. Mereka latihan. Waduh, saya bilang pantas kita ketinggalan. Nggak heran kalau mereka Nggak banyak heran. juara. Karena Banyak juara. mereka tuh standar latihannya sudah Gaya tinggi hidupnya sekali. emang udah begitu. Udah tinggi sekali. Oh, ya. Kita harus, nah itu saya dari situ pengalaman yang saya lihat itu, disitulah saya tarik bahwa petinju Indonesia dalam persiapannya itu harus berani keluar dari zona nyaman, harus paksa latihan, harus betul-betul. Nah kalau bisa dia paksa latihannya, petinju itu kalau dia punya fisik yang prima, Ya. dia punya disiplin sama kesehatannya, dia bisa paksa itu, Betul. bisa paksa itu. Wah mantap kita kalau ke depan, kalau sampai kita di level udah ya, yang lain-lain masih mau main di zona nyaman, biarin aja sudah. Yang penting kita persiapkan diri kita untuk jangan lihat untuk lawan kita yang Indonesia, atau lihat lawan kita yang dunia. Target ini. Walaupun kita main di level Asia nantinya, target kita lawan kita ini adalah kejuaraan dunia. Kita punya persiapan harus betul-betul persiapan dunia. Iya. Ya, harus itu. Jadi dengan begitu kita tanding level Asia terus kita tampil maksimal, itu mata-mata dari badan tinju, dari promotor dunia akan melihat, wah ini bagus ini, ditarik ini, kasih pertandingan dia di luar pertandingan di level. Kejuaraan dunia. Di sana atmosfernya luar biasa. Dia akan cari petinju yang betul-betul bisa dipertandingkan di sana dengan tensinya bisa tinggi, gitu. Nah, itu dia cari itu. Kalau dia lihat, wah ini kalau dibawa ke sana susah ya jangan. Jadi susah kita untuk saya pun promotor susah untuk menawarkan ke mereka, ayo saya mau bawa pertandingan di sana, lawannya siapa. Mereka akan susah untuk nyari itu. Tapi jualan yang bagus. nggak ada yang bisa kita jual. Tapi kalau begitu kita punya persiapannya dunia, dia akan lihat, wah ini kalau ketemu ini baku hajar betul ini, baku habis betul. Nah itu yang dicari di kacamata insan tinju dunia itu, terutama di Vegas sana kan. Kita kan acuannya kan kalau tinju kan di Vegas, kiblatnya. Itu yang dicari di sana, atmosfer itu yang dicari dengan petinju yang ibaratnya memang betul-betul siap. Tambah terus sampai ke maksimal, gali terus kita punya kemampuan. Tambah itu, jangan terlalu lama kita main di 1 jam terus ya udah. Tapi tambah jamnya, tapi latihannya juga harus ditambah, jangan jamnya tambah banyak istirahatnya, banyak bengong-bengongnya. Nah itu, sudah sama aja, mendingan dapat setengah jam tapi full. Full ya. Padat sih. Padat. Ya. Gitu. Untuk stamina kan. Saya ketua kalau latihan itu jeda istirahat itu nggak boleh lebih dari 1 menit, karena kita harus membiasakan lebih cepat situasi ya. di atas ring itu kan 3 menit istirahat 1 menit. Jadi saya itu harus sudah di prepare semua bandage, jadi supaya habis skipping nggak pasang bandage lagi lama lagi, dibiasain tuh. Jadi supaya biasa kita. Inilah kita punya itu saya bilang tadi, standar kita tuh harus betul-betul dirubah. Siap dirubah, betul-betul profesional, betul-betul itu kita anggap kita lagi di saat latihan lagi bertanding, kita perhitungkan dengan waktunya. Ya. Baru kita biasa berapa seberapa menit, nah kita tambah full powernya, pasti dia kan tahu powernya dapat nih, diskusi dengan pelatih kan. Betul. Pelatih bagaimana powernya tadi ya, pelatih kan, Tapi ini diskusinya sama promotor ini. Iya. pelatih kan tahu. Sebenarnya harusnya pelatihnya juga Promotor ada ini. udah Ngomong-ngomong, lihat, soalnya. ngomong yang begini-begini nih enak. Karena Ada pelatih nih. Karena saya mau bikin persiapan pertandingan. Nah, saya mau petinju apalagi yang di galeri apa yang lain-lain bisa tahu. Saya maunya persiapan betul-betul bagus. Itu makanya saya perlu sampaikan itu Terima supaya kasih juga ketua masukannya untuk lanjutan Ya. powernya itu. Karena promotor juga kan mengamati untuk Iya. kemajuan kamu ke jenjang yang lebih tinggi lagi, itu powernya besar-besar semua ketua. gila Iya. mereka. Saya akui saya power ini masih kurang power. Saya sudah bilang sama Om Mama. Tinggal ditambah aja program latihannya. Sudah dapat, dia udah dapat speednya dapat. Nanti Sekarang lebih fokusnya perbanyak di di power, suruh ke coach. Coach saya mau nambah power, nggak apa-apa. Di saat kita diskusi dengan coach, kita kan minta sama dia, kita kan minta, coba kita lebih fokus tambahin power saya. Apa kira-kira Speed power latihannya yang untuk dapat di Gak apa-apa, ngomong gitu. aja.
Itu mesti kan pelatih sama petinju itu chemistry-nya harus ketemu. Betul. Jangan satu arah. Kalau satu arah nggak maju. Harus bisa. Artinya kita ada unek-unek apa yang kita mau sampaikan ke pelatih. Pelatih juga harus. Jadi chemistry dapat ini. Kalau chemistry-nya dapat, wah enak latihannya. Nih, kan sekarang ada PR dari Andika buat Andika misalkan powernya tambah. Nah besok bisa latihan sama coach coba kedepannya saya mau latihan, saya perlu tambah powernya. Nanti biar coach cari nih apa formulanya latihan untuk nambah power tuh apa. Jadi perbanyak di situ. Lama-lama nambah. Pasti. Kalau speednya sudah mantap sudah. Udah top sudah itu. Karena jangan sampai kita mau ke level 2 kita pukul dia maju terus. Wah, mati sudah. 12 ronde kita main habis kita. Dia kasih terus. Dah, nih pukul terus nih. Gua udah rasa. Kayak yang dia bilang tadi, saya udah dapat pukulannya dia. Saya udah terima pukulannya dia. Ya, itu dia enggak goyang walaupun saya turun tangan, dia pukul saya masih bisa nahan karena saya udah takar bobot pukulannya. Nah, pede dia. Itu hal yang sama bisa terjadi ke Andika sama mereka. Itu kayak kemarin tuh si Filipina kemarin lawan itu. Dia udah takar pukulannya Andika. Makanya dia maju terus. Nggak mau pukul gua maju terus. Dia takar. Hanya untungnya Andika poinnya dapat. Pukulannya dapat. Dia takar. Semakin banyak petinju kita yang dilirik oleh dunia, disitulah ngangkat tinju. Nah, ini banyak juara-juara kita yang di luar masih ketawa. Kan ada juara-juara Asia banyak kita. Tapi yang di luar dia nggak ngakuin. Juara apa? Banyak tuh juara-juara kita kan yang di luar. Nah saya mau di promotor Martin Daniel hadirkan juara itu betul-betul diakui. Nah, ini juara nih, layak ini. Wah udah top sudah. Ya itu atmosfer untuk masyarakat tinju Indonesia itu kembali lagi kayak Pikal dulu kan. Kalau zaman itu kan orang karena Pikal punya gaya kan dia punya khas sendiri. Powernya Indonesia lah. Powernya gila. Wah, dia punya stylenya dan punya gaya yang bisa. Waktu itu juga saya sempat jatuh ke peringkat 7 WBO juga. Masuk ke peringkat 2 badan tinju itu. Iya. Jatuh kan itu kan. Iya, masuk juga sampai situ. Peringkat 2 WBA, peringkat 7 WBO. Iya. WBO World. Padahal dia udah tembus WBO juga ya. Masuk. Iya, tembus waktu itu. Karena waktu pertandingan itu kan dilirik semua. Mereka akan berusaha untuk masukin di peringkat badan tinju yang lain supaya dia bisa bertanding di badan tinju itu nantinya. Untuk dia pertahankan di situ. Nah, promotor kan melihat di situ. Wih, ini ada peluang dia peringkat di WBO juga. Kita tandingkan di WBO dia. Kalau saya lihat di ini nih banyak bagus juga peluang di IBF-nya itu. Bagus juga. IBF-nya bagus juga tuh peluangnya. Peringkat dunia IBF-nya tidak terlalu ini dia, hanya tekan banyak maju-maju terus saja. Pukulannya tidak terlalu cepat juga. Ini kan kita mulai dengan program Big Fight ini sudah start dan akan lebih kencang ke depan kegiatan-kegiatan ini. Nah, itu petinjunya terutama Andika, Leri, standarnya saya minta ditambah. Standar latihannya ditambah supaya yang lain melihat bahwa petinju yang hadir juara di Big Fight ini betul-betul di atas rata-rata. Karena saya prepare-nya bukan ke kejuaraan ini, saya sangat bersemangat untuk hadirkan juara dunia. Itu. Jadi nggak lengkap saya misi pribadi saya itu nggak lengkap kalau saya nggak bisa hadirkan juara dunia. Gitu. Saya target harus ada juara dunia. Iya. Nah, yang paling mendekati untuk kejuaraan dunia ya Andika. Sekarang ini. Yang paling mendekati itu. Bisa aja saya ambil badan tinju yang lain yang baru-baru, tapi kan buat apa? Andika sudah ada di level WBA misalkan. Paling bergengsi. Tertua WBA. Itu prestasi yang luar biasa. Makanya ada teman-teman petinju yang lain juara dunia di badan tinju yang baru apa itu kan. Saya bisa aja kemarin saya bikin kejuaraan dunia, ambil di situ. Gengsinya. Nggak dapet, itu belum tentu diakuin di luar. Nah ini juga itu kan masuk 7 besar WBO. Itu kan prestasi yang luar biasa. Walaupun belum sampai dipegang championnya itu, tapi ada di level itu suatu yang membanggakan. Pernah ada di level itu.
Dan kita hilang dari level itu juga, dan kita hilang dari situ juga bukan karena Bukan ini kalah. sengaja, bukan karena kita kalah, cuman situasi ini yang merubah menjadi begini. Ini mereka hanya perlu pertandingan aja, gue. Perlu ada event yang untuk dia pertahankan, untuk dia itu akan dengan sendiri akan lompat lagi. Kalau powernya itu memang bukan sengaja, itu memang pesan dari teman-teman di WBA untuk Andika. Makanya waktu itu kan WBA minta di level Andika itu dia powernya harus ditambah. Itu dari WBA-nya sendiri yang minta. Itu dari Won. Dari dia sendiri yang minta. Saya, Bung Martinez, dari WBA, kita ngobrol lagi makan. Nah, dia masukannya dia pasca pertandingan itu. Untuk power. Sama wasit yang mimpin. Wasit yang mimpin itu yang dari Thailand. Kita ngobrol makan malam habis event itu. Nah, dia bilang, tolong promotor sampaikan ke Yo Boxer. Gitu. Power itu di levelnya Andika tuh powernya itu harus ditambah. Makanya kan waktu itu saya ingatkan langsung kan waktu ini. Andika, kamu powernya. Karena mereka yang minta. Mereka kan mengamati. Itu power itu penting sekali karena di level itu semua powernya gila-gila. Nah, Andika powernya belum sampai sama mereka. Andika ingat nggak waktu habis pertandingan saya bilang itu, Andika powernya tambah. Karena mereka udah pesan ke saya untuk pertandingan dia berikut kalau sampai di level dunia push lagi itu power. Jadi killing touch-nya itu Killing punch. Dia nah itu lo harus cari itu. Jadi semua petinju harus ada itu. Nah, itu ya Andika sudah punya speed. Nah, cari yang itu. Nah, itu dari power. Jadi akan dihindari oleh petinju lawan begitu dia tahu wah dia punya pukulan ini bahaya. Minta sama pelatih untuk push lebih push. Nanti juga saya ketemu sama pelatih, saya juga nanti akan pesan ke pelatih bahwa ini permintaan saya dia untuk Andika push dia punya powernya. Cari maksimal supaya tampil besok. Saya maunya nanti Andika begitu tampil di next event big fight Ada powernya kasih lihat. Itu yang saya tunggu dari Andika tuh kemajuan powernya. Kalau yang lain-lain saya sudah oke lah untuk itu. Tapi powernya yang saya belum dapat dari Andika. Karena itu power itu diminta bukan saya sendiri yang minta. Diminta oleh dari pihak PBA tambah power. Jadi itu yang jadi PR. Itu bukti juga bahwa mereka memperhatikan kamu diikutin gitu. Kalau nggak jadi sasaran empuk petinju yang lain. Sasaran empuk dia tahu kita paling enak. Jadi kalau dia pilih lawan, dia pilih aja Andika tanding. Dia tahu nggak ada pukulannya, powernya dia tahu. Jangan kita dianggap remeh gitu. Ya harus harus kedepannya itu saya minta tadi tuh penampilan berikut Andika harus speednya dapat, ada yang baru lah dikasih tunjuk untuk badan tinju itu. Terus sekarang sudah nggak ada. Sekarang untuk level Indonesia sudah habis. Andika mesti berpikiran sekarang ini di saat latihan lawannya dunia. Udah itu. Berani keluar dari zona nyaman itu tadi. Biasa push up 10 kali harus bikin 20 tambah. Rutinitas. Push up kan juga bantu buat powernya. Ntar jam 4 ya. Ya gerak-gerak itu aja, sparring ini biar supaya nanti sekalian saya ngobrol sama ini pelatihnya. Ya, Pelatihnya buat kasih masukan ke situ.